Jadi judul bukunya adalah Judul bukunya adalah The Worship Architect, ya, The Worship Architect, karangan Constance M. Cherry, ya. Constance M. Cherry, The Worship Architect. Ini buku bagus sekali. Ya, kalau teman-teman tanya saya, Pak Jimmy, sebutkan 5 buku terbaik tentang worship. Buku ini pasti akan saya sebut salah satunya. Selain bukunya Marva Dawn, Reaching Out Without Dumping Down, itu juga buku yang sangat bagus. Selain bukunya Harold M. Best, selain bukunya A.W. Tozer, selain bukunya John Frame. Yaitu buku yang bagus-bagus tentang ibadah. Ya, oke teman-teman, ini yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan dulu ke worship leadernya dan kita akan lanjutkan dulu. Nanti tanya jawabnya di bagian akhir. Oke, jadul atau gaul, yang salah adalah ataunya. Jadi jadul dan gaul. Oke, sebelum kita masuk di tanya jawab, mungkin ada pertanyaan atau apapun, kita akan memberikan persembahan sebelum itu. Mari kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus baik sekali lagi. Berganti
berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini, di mana kami boleh memberikan persembahan ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami sepanjang hidup kami ini Tuhan. Bapa dalam surga, kiranya persembahan kami malam hari ini untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya persilakan duduk kembali. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab akan dipimpin oleh Kak Kevin. Saya serahkan langsung ke Kak Kevin. Selamat malam. Kita ucapkan terima kasih untuk Pak Jimmy yang sudah mengajarkan banyak hal, banyak pikiran yang terbuka, dan saya yakin dalam hati teman-teman mungkin banyak yang mau bertanya. Penasaran yang dibahas sama Pak Jimmy tadi kan masih di kulit-kulitnya saja mungkin. Bila ada teman-teman yang pengen tahu lebih dalam, mungkin melihat satu praktek di gereja tertentu, pengen mengkonsultasikan, dibuka kesempatan saat ini. Untuk tiga penanya pertama, saya berikan kesempatan. Ya, satu dari belakang sudah siap, bajunya warna sama saya ya. Boleh berdiri, silakan Pak. Boleh perkenalkan dulu nama, kemudian asal gerejanya dari mana? Ya, saya Hendry dari GKA Gloria. Ya, GKA Gloria. Satelit. Samudra. Oh, samudra. Ya. Nyebrang samudra. Iya, Pak. Masih lebih dekat dari satelit, Pak. Oh iya benar ya. Benar juga. Iya. Saya tadi cukup tertarik tentang bagian relevansi bahwa gaya gereja, gaya ibadah boleh beragam, dan yang terutama bukan mengejar selera tetapi otentisitas. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita tahu bahwa kita sedang mengejar otentisitas dan bukan mengejar selera. Karena ada yang orang malah saya merasa ini otentisitas saya menyembah Tuhan, padahal sebenarnya dia sedang latah. Bahwa orang itu sebenarnya belum pernah melihat ibadah gereja yang lain, tapi pokoknya saya cuma taunya bahwa ibadah itu harus tradisional saja atau ibadah itu harus pakai band saja. Gitu. Jadi dari mana kita tahu bahwa kita sedang mengejar otentisitas dan bukan sedang mengejar selera atau latah. Gitu, Pak. Terima kasih. Silakan Pak, langsung. Langsung ya. Kalau Anda keluar dari gereja, keluar dari ibadah gereja, dan hatimu lebih kagum dengan apa yang barusan dimainkan oleh pemusik, dengan suara dari Sang Wael, dengan kreativitas yang terjadi di dalam ibadah, ketimbang mengagumi Kristus, ketimbang tergugah oleh firman, ketimbang terpesona oleh kemuliaan Tuhan, maka Anda sedang menyembah tetapi sebetulnya untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Kalau Anda keluar dari gereja, hatimu makin cinta Tuhan, hatimu makin terpesona oleh yang namanya Tuhan, itulah penyembahan yang otentik. Itu kira-kira. Bagaimana Saudara Hendry? Sudah pernah merasa seperti itu? Puji Tuhan. Oke, selanjutnya apakah ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan? Yang dari GRI mungkin, dari Betani. Ini dugaan saya karena belum makan jadi nggak bisa mikir. Ada bagusnya juga ya nggak dikasih makan dulu ya Den ya. Jadi cepat selesai kali Pak. Iya. Kalau gitu saya yang mau tanya deh Pak. Boleh. Saya Kevin dari GKR Exodus, Nginden. Sebenarnya sudah sejak lama saya berpikir tentang ini. Bagian terakhir dari ibadah yaitu berkat. Ya. Kadang-kadang dalam ibadah saya lihat banyak orang itu seolah-olah di awal itu kurang seberapa fokus. Tapi ketika saat berkat kelihatan langsung keluar aura-aura rohaninya. Berdiri tangannya ditengadahkan. Apakah sebenarnya pada momen berkat itu ada satu peristiwa mistis yang terjadi, berkat dicurahkan pada saat itu? Kalau misalnya gereja tanpa ibadah, tanpa liturgi berkat itu, apakah ada perbedaan signifikan sebenarnya Pak? Saya nggak yakin itu karena
mereka punya pemahaman bahwa ada peristiwa mistis atau apapun di belakang yang lebih keren atau spektakuler. Paling sederhana saja alasannya ya, mungkin ya seperti mesin diesel, kadang-kadang jemaat itu awalnya nggak panas gitu ya. Jangan ngomong jemaat loh, pemimpin ibadah sering begitu. 15 menit awal tuh kaku, dingin ya. 15 menit berikutnya baru semangat ya. Padahal yang namanya pemimpin ibadah itu nggak boleh kayak mesin diesel. Pemimpin ibadah itu mesin bensin injection. Dari awal itu sudah harus semangat. Ya, ya saya pikir sih itu ya, Vin. Jadi bukan karena saya nggak yakin lah jemaat karena mereka punya pemahaman bahwa benediction atau doa berkat ada sesuatu yang lebih istimewa. Paling karena memang udah tune in gitu ya, maksudnya mereka udah ini, jadi mereka bisa melakukan sesuai dengan yang diinstruksikan gitu. Itu kali ya. Kalau dari sisi tata ibadah sendiri, posisi doa berkat itu sebenarnya berdampaknya apa? Itu menyiapkan kita masuk ke dunia. Doa berkat itu menegaskan Tuhan yang mengutus itu adalah juga Tuhan yang menyertai. Itu penting sekali. Tuhan kita bukan seperti atasan kita yang cuma nyuruh kita ke sebuah tempat melakukan sesuatu, tapi dia mah tiong-tiong atau di mana gitu ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel, yang mengutus tetapi juga menyertai. Dan kita butuh penyertaan Tuhan. Saya kasih kesaksian sedikit. Saya pernah nangis gara-gara dengar doa berkat. Biasanya mah kita nangis karena dengar khotbah ya. Ini saya pernah nangis betul-betul tersentuh karena doa berkat. Jadi ceritanya begini. Inilah waktu saya masih di Amerika. Suatu kali, ini ceritanya panjang tapi saya persingkat saja. Jadi ada masa di mana saya merasa begitu berat, ya, berat sekali untuk menjalani studi saya di sana. Rasanya pengen pulang aja ke Indonesia ya, mau balik ke pedagang. Dulu saya sebelum seminari saya pedagang ya, saya jualan celana dalam, pakaian dalam pria. Saya juragan kolor dulu. Saya tahu ukuran pria-pria di sini sekali lihat. Ya, 40, 38, 38 saya tahu. Ya, jadi ada masanya saya berat sekali, saya ingin pulang aja ke Indonesia ya, karena saya merasa tantangan begitu luar biasa. Nah, di hari Minggu saya ikut ibadah, itu doa berkatnya ya, gembalanya yang kasih berkat itu dia ambil kutip dari Tesalonika, yang dia yang memanggil engkau adalah dia yang setia. Wow. Saya waktu dengar doa berkat itu, it's like God speaks to me directly. Ya, Tuhan itu berbicara pada saya. Seolah-olah, Jim, jangan khawatir, aku yang memanggil engkau, aku yang setia. Lakukan apa yang kau harus lakukan, selebihnya aku yang akan sertai kamu. Wah, saya mencucurkan air mata waktu dengar doa berkat itu. Ya, itu very meneguhkan, sangat menghiburkan, sangat menguatkan. Kalau saudara jadi orang Kristen yang serius hidupnya, dan saudara tahu betul bahwa dunia ini penuh dengan tantangan, bahwa Senin sampai Sabtu itu adalah hari-hari di mana saudara akan diuji, ya, mengalami begitu banyak temptation, mengejar kekudusan, dan saudara serius dengan panggilan saudara sebagai garam dan terang dunia, you will long for benediction. Saudara pasti merindukan doa berkat. Karena disitulah sudah ditegaskan kembali Tuhan menyertai engkau. Keren juga. Ini biasa kali. Selanjutnya, silakan langsung di belakang saya. Oke, malam saya Andi dari GKA Tenggilis Mejoyo. Itu pada suara? Tidak. Oh, suaranya tenor nih, tinggi banget. Suaranya tinggi banget, ngomong aja udah oktavnya di atas saya. Saya menanyakan jikalau Bapak diperhadapkan pada suatu jemaat gereja dan Bapak sebagai, baik itu sebagai jemaat ataukah sebagai perangkat dalam satu gereja, dan mengacu pada tema kita yaitu ibadah gaul atau jadul, maka akan ada diperhadapkan pada dua pihak. Yang satunya adalah ibadah dengan sifatnya yang sangat tradisional, dengan piano, dengan liturgi, dengan himne dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dengan band. Oke. Apa yang Bapak akan lakukan untuk melakukan ibadah convergence di gereja tersebut? Ini pertanyaan bagus nih. Yang saya akan mulai lakukan adalah saya mendidik jemaat tentang apa itu ibadah.
Jadi saya akan mulai dengan membentuk paradigma dan sikap hati jemaat terlebih dahulu. Bahwa ibadah itu adalah all about God, ya. Bahwa ibadah itu adalah tentang Tuhan, ya. Bahwa gaya musik, gaya ibadah sepenting apapun itu bukan yang primer, ya. Yang primer itu adalah apakah kita datang dengan sebuah hati yang memprioritaskan, mengutamakan Tuhan, ya. Sikap hati, paradigma kita, ibadah. Jadi saya akan mulai dari itu, ya. Saya akan mulai dari mendidik jemaat. Dan saya ngomong begini bukan berarti gampang loh, itu sulit, ya. Pendidikan jemaat itu sesuatu yang nggak mudah, ya. Kita akan menghadapi resistensi, kita akan menghadapi orang-orang yang memang nggak mau berubah. Ada aja gitu, ya. Ada sebuah penelitian yang mengatakan kita harus menyadari di setiap gereja minimal pasti ada 5-10% kaum resisten. Kalau ngomong kasarnya orang keras kepala, ada tuh di gereja. Kita ada 5% aja itu udah puji Tuhan. Banyak gereja 20-50% orang keras kepala semua gitu, ya. Mau diajarin yang baik sekalipun tetap aja menolak. Kenapa? Ya itu tadi traditionalism, karena dia merasa gue dari dulu melakukan ini, gue gak mau berubah. Kayak orang diajarin MS Office yang lebih bagus, gak mau, maunya MS Office 1997. Karena dia merasa gue udah dari dulu melakukan ini, gue gak mau melakukan yang lain, walaupun lebih baik, itu lebih bagus, itu lebih indah. Saya akan mulai dari itu. Mendidik jemaat, satu, mendidik jemaat. Yang kedua, saya akan menyamakan pandangan pemimpin dulu. Ini pesan penting, teman-teman dengar baik-baik. Jangan pernah melakukan sebuah perubahan besar dalam gereja, apalagi kalau kita bicara ibadah, kalau pemimpinnya belum sehati. Penting sekali. Benar tuh. Jangan pernah melakukan itu. Sebab apa? Iblis itu pintar. Kalau pemimpin belum sehati, percaya saya, nanti waktu kita lakukan perubahan, kan banyak pro kontra tuh. Jemaat itu ya, kadang-kadang gimana ya saya ngomong ya. Jemaat itu ya betul loh, ada yang baik, ada juga yang jahat loh. Jemaat itu ada yang pintar bisa mengadu domba majelis. Dia tahu yang majelis itu belum ada kesehatian, dia akan pakai majelis A untuk mengadu domba. Wah itu saya sudah sering dengar. Itu sebabnya kita harus tutup celah, jangan sampai iblis memporak-porandakan kesatuan gereja. Kita harus mulai dari kesehatian pemimpin. Saya punya motto begini dalam hidup saya. Not all good ideas are God's ideas. Tidak semua ide bagus adalah idenya Tuhan. Karena God's ideas must have God's timing. Lihat, idenya Tuhan itu harus mencakup juga waktunya Tuhan. Jadi ide bagus sebagus apapun, kalau belum waktunya Tuhan, menurut saya itu bukan idenya Tuhan untuk gerejamu saat itu. Karena belum waktunya. Nah, pertanyaannya kan adalah, kapan tahunya God's timing, betul nggak? Salah satu parameternya kalau menurut saya, itu adalah kesehatian pemimpin. Sampai kapan Pak Jimmy? Ya kagak tahu, emangnya gue juru bicara Tuhan. Saya nggak tahu sampai kapan, tapi intinya itu parameternya gitu, ya. God's timing itu adalah kalau kesatuan pemimpin tercapai. Tentu berdasarkan, bukan berdasarkan pragmatisme ya, tetapi berdasarkan betul-betul mereka menelaah firman, mereka betul-betul akhirnya memiliki suatu filosofi ibadah yang lebih biblical. Ya. Mereka menentukan visi bukan hanya pragmatis, tapi betul-betul mereka minta Tuhan, ini visinya apa, gereja ke depan dibawa kemana, dan sebagainya. Kayak gitu ya. Itu kira-kira ya. Saya tahu ini bukan jawaban yang terlalu memuaskan, tapi kurang lebih seperti itu. Kan pertanyaannya hal apa yang akan saya lakukan pertama-tama, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Di mengedukasi jemaat dan memastikan kesatuan hati pemimpin di gereja tersebut. Selanjutnya, lanjut dari sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Febel, saya mungkin yang 5% kaum resistannya gereja. Jujur ya. Tapi mudah-mudahan, dan saya rasa saya tidak beralasan seperti yang pokoknya saya tidak mau berubah karena saya tidak suka perubahan itu. Tapi ada kekhawatiran di benak kaum resisten seperti saya. Seperti yang tadi Pak Jimmy ceritakan tentang gereja Katolik. Gereja Katolik itu kan gereja yang terkenal dengan tradisinya ya. Maksudnya mereka kan cukup kuat sekali tradisinya. Tapi di lain pihak, karena semangat kontekstualisme mereka, akhirnya tadi seperti Pak Jimmy bilang bahwa mereka pun jatuh di dalam
Tidak semua. Tidak semua memang. Tidak Tapi semua. jatuh. Tapi ada maksudnya beberapa. Nah, itu yang mungkin menjadi kekhawatiran, maksudnya kaum yang menolak untuk, sebenarnya bukan menolak itu, tapi ya itu khawatir. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kami sebagai pemimpin yang sebenarnya dalam hati kecil tidak menolak, tapi we have no, bagaimana ya caranya untuk mengedukasi jemaat, untuk itu yang tidak mudah gitu. Sementara yang menghendaki perubahan itu kepinginnya, sementara kami ini maunya ya seperti Bapak bilang, mengerti tidak kamu tentang ibadah? Mengerti tidak kamu tentang ini? Nah, ini bagaimana itu? Bagaimana mengedukasinya? Iya. Undang saya. Oke, boleh catat nih. Lo kan boleh toh, ya kan? Oh ya, saya berusaha memberikan jawaban praktis mungkin nih. Karena itulah yang, karena gini, kadang-kadang ya, yang seperti Bapak bilang tadi juga, kita itu menetapkan satu aturan seperti ini, kita sendiri aja yang tahu pada waktu itu. Iya. Ketika kita ke generasi yang ada di kesannya adalah kontemporer, padahal setiap anak harus diuji. Siapa pengujinya? Apakah pengujinya masih tetap sama atau nanti makin lama makin loose? Oh iya, jelas. Seperti Itu sebabnya esensi ibadah harus menjadi panglima. Esensi ibadah harus jadi panglima. Jadi pertanyaan yang harus kita tanyakan setiap waktu adalah, apakah ibadah yang kita lakukan di gereja kita saat ini menolong jemaat menyembah Tuhan? Kalau jawabannya iya, silakan teruskan. Kalau jawabannya tidak, berarti ada sesuatu yang harus kita revisi. Ini pertanyaan yang penting dan harus dijawab dengan jujur. Untuk menjawab pertanyaan Ibu, betul, undang kami dari Mentoring Center for Worship Renewal. Memang itu visi dari Tuhan yang kami peroleh ya, di mana saya dan lembaga yang saya pimpin adalah ingin membagikan tentang teologi atau filosofi ibadah yang baik ya. Sebab begini, ketika kita tidak memiliki teologi ibadah yang baik, otomatis kita akan mengisi kekosongan tersebut dengan tradisionalisme, seleraisme, pragmatisme, ikut-ikutanisme. Pokoknya kayak gitu-gitulah ya. Akan terjadi seperti itu akhirnya. Dan kalau kita memakai itu sebagai dasar, itu jaminan untuk ribut. Betul nggak? Pasti. Kita ada berapa puluh orang di sini? 40 orang, 40 kepala, 40 selera. Bisa ribut. Ya, kalau itu jaminan. Makanya mesti mulainya dari esensi ibadah. Yang tadi Kevin bilang betul. Sebetulnya apa yang saya sampaikan, saya harus jujur akui, ini baru permukaan. Sebenarnya kalau kita mau bicara lebih dalam lagi, saya punya modul bisa 8 sesi bicara tentang esensi ibadah. What is worship? Why do we worship? And how do we worship? Dan menjawab pertanyaan bagaimana menyembah Tuhan, itu ada 6 prinsip lagi. 3 prinsip pertama itu tentang ibadah Trinitarian. Bahwa ibadah itu harus to the Father, through Jesus, by the Holy Spirit. Itu very Trinitarian. Jadi sekali lagi memang ini bukan pekerjaan mudah, tapi bukan berarti sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, bisa. Ya, mendidik jemaat dalam hal ibadah bukan membalik telapak tangan ya. Tentu harus ada dedikasi, harus ada kesetiaan dari pihak kita, ketekunan. Gitu. Menjawab mengenai kekhawatiran ibu ya. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu nanti jatuhnya pada penyalahgunaan? Ya, tentu saja ini kekhawatiran yang valid. Tetapi jangan lupa prinsipnya begini. Melawan penyalahgunaan bukan berarti tidak menggunakan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih keren. To counter an abuse is not by not using it, tapi dengan proper use. Pisau bisa disalahgunakan untuk membunuh orang. Apakah artinya kita tidak usah gunakan pisau di seluruh dunia? Paham cara berpikir saya? Caranya bukan dengan tidak menggunakan pisau, tapi kita harus diajarin penggunaan pisau yang baik dan benar tanpa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Itu maksudnya gitu loh. Ngerti maksudnya ya? Jadi ketika kita takut, misalkan ya kalau kita ambil contoh ibadah kontemporer, gaya musik kontemporer, kita takut akhirnya jadi konser, kita takut akhirnya bisa. Saya mengakui kok, bisa kok. Saya pernah loh ke gereja yang musiknya kencang, sekencang-kencangnya saya bisa dengar suara sendiri. Sampai saya ngomong nyanyi gitu ya. Gak bisa dengar suara sendiri. Akhirnya saya jadi malas nyanyi. Akhirnya jemaat jadi malas nyanyi. Itu udah terjadi penyalahgunaan menurut saya. Itu namanya mental konser dibawa ke gereja. Dan saya tidak setuju. Sebaliknya saya pernah ke sebuah gereja yang dia keren banget musiknya, tapi mereka sangat menekankan nyanyian jemaat. Jadi jemaat bisa dengar suara sendiri dan jemaat ditolong untuk menyanyi. Bagi saya itu good.
Jadi ketika kita khawatir, jangan membuat akhirnya kita tidak menggunakan gitu ya. Tapi kita pikirkan penggunaan yang proper, yang dipandu oleh esensi ibadah atau teologi ibadah yang baik. Kurang lebih seperti itu. Cara membantunya yang gimana? Silakan diundang. Tadi saya lihat ada yang bertanya dari belakang. Kalau ini tolong mic-nya ya. Duluan. Silakan Pak. Ini kira-kira sampai jam berapa? 11. Kayaknya dikontrak nggak begitu, Den? Oke, silakan Pak. Ya, selamat malam, nama saya. Saya kayaknya pernah ketemu Bapak di mana ya? Iya, saya juga belum pernah ketemu. Saya juga bingung gimana ya, Pak ya. Kayaknya pernah lihat deh, tapi di mana? Muka pasaran. Nama saya Dani dari GKI, Pak. GKI mana? GKI Bakal Jemaat Wiyu. Oh, iya nggak pernah ketemu. Ya. Jadi saya nggak salah, Pak ya? Nggak salah. Ya, Pak, saya mau konfirmasi. Berarti ketika kita memandang ibadah itu dikontraskan antara jauh dan gaul, itu berarti itu adalah semata-mata paradigma jemaat. Maksudnya adalah cara berpikir jemaat menanggapi sebuah ibadah. Karena saya pernah menemui bahwa ibadah itu sudah band komplit, sudah baik, tetapi dia merasa ibadah itu kok masih flat ya, gitu ya. Oh iya. Dan saya merasa ketika ini bukan soal style, bukan soal itu, tapi soal bagaimana hati jemaat mau beribadah. Benar banget. Nah, problemanya adalah jemaat kita di zaman ini itu jemaat yang tidak suka dididik, Pak. Dididik secara langsung dengan model ceramah, dengan model yang secara biblical apalagi, karena mereka menganggap itu adalah persoalan rohani banget. Sedangkan ibadah kan otentik, apa adanya. Aku datang pada Tuhan, aku merasa nyaman, disitulah aku ibadah. Ketika aku nggak merasa nyaman, aku belum beribadah. Nah, persoalannya adalah itu yang dihadapi ketika datang di hari Minggu. Mereka menginginkan satu ibadah yang baik, tapi mereka merasa tidak mendapatkan ibadah yang baik, sekalipun para pengurus, para panitia sudah menyediakan ibadah yang baik. Nah, persoalannya adalah bagaimana ketika gaya ibadah itu menjadi inspirasi bagi jemaat. Apa yang harus dilakukan oleh WL dan apa yang harus dilakukan oleh majelis gereja? Thank you. Tetap balik lagi, tetap harus education. Tetap. Jadi, tapi begini, metode education itu kan nggak selalu seminar, bisa melalui khotbah. Kalau gereja mau ada komsel, bisa melalui komsel, ya. Bisa bikin camp, tapi nanti temanya tentang worship, apapun itulah. Masalah metode kita bisa bicarakan lah, bagaimana menarik jemaat. Walaupun saya akui memang ada gereja yang memang juga budaya belajarnya sangat nol. Saya pelayanan di banyak gereja. Ada gereja yang semangat, setengah jam sebelum seminar, banyak orang udah datang. Ada gereja yang udah saya mulai 15 menit, orang yang nggak ada yang datang-datang, gitu juga ya. Saya perlu akui itu. Itu persoalan yang rumit, yang mesti diselesaikan dari tataran pemimpin ya. Bagaimana membangun culture jemaat yang mau belajar. Yang saya tidak bisa bahas dalam waktu beberapa menit. Tapi intinya saya balik lagi, tetap education, nggak bisa enggak. Karena pembaharuan ibadah yang sejati itu dimulai dari hati dan paradigma. Pembaharuan ibadah yang sejati bukan mengganti alat musik saja. Lu mau yang mimpin Sydney Mohede sekalipun, yang main musik Steve Tabalujan sekalipun, true worshipper mau diundang tiap minggu, kalau jemaat tidak diubahkan dulu hatinya, cara berpikirnya, percaya saya, kalaupun mereka jingkrak-jingkrak, bukan berarti mereka menyembah Tuhan. Bisa aja karena mereka terbawa suasana. Tapi not worshiping God. Tetap harus education. Jadi gini, kuncinya ada dua. Education dan exposure. Education itu artinya jemaat dididik. Exposure itu artinya semua pelayan ibadah di depan, pemimpin gereja termasuk, itu harus memberikan keteladanan. Itu yang maksud exposure. Kadang-kadang ya itu ya, mau bagaimana kita berharap jemaat menyembah Tuhan dengan baik kalau misalkan WL-nya saja males, lemas, lesu, kurang darah. Gini loh,
rumusnya gini, apa yang saudara harapkan dari jemaat, saudara harus contohin dulu. Betul nggak? Masuk akal nggak? Saudara berharap jemaat semangat, ya lu juga semangat dong. Jangan cuma menghimbau. Keteladanan yang sederhana lebih powerful daripada himbauan ribuan kata-kata. Saudara mau himbau, ayo dong jemaat semangat, ayo dong jemaat semangat. Tapi ngomongnya begini, ayo dong jemaat semangat dong, ayo dong jemaat. Daripada lu ngomong, mendingan lu kasih teladan, betul nggak ya? Saudara-saudara, mari kita masuk ke dalam rumah Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, lebih baik begitu daripada kita menghimbau, kasih contoh, teladan. Pemimpin gereja juga begitu. Jangan lagi nyanyi buka warta gereja, lagi nyanyi dia buka BB. Wah, memberikan model yang salah itu kepada jemaat. Artinya it's okay untuk buka BB waktu ibadah. Orang gembala boleh melakukan itu. Education and exposure, Pak, tetap menurut saya nggak bisa enggak itu. Nah, gimana caranya membuat jemaat itu suka di-educate? Tanyalah kepada pakar pedagogik. pakar apalah ya, saya mungkin terbatas ya. Tapi intinya memang ini persoalan yang harus diselesaikan dengan serius ya. Ada jemaat yang memang budayanya nggak mau belajar. Ada. Saya pernah pelayanan tuh. Saya nggak usah sebut lah, gerejanya di Surabaya juga. Oke, silakan. Ya, ini ada satu pertanyaan terakhir di order khusus sama Kariko oleh Dennis ya. Bentar, tolong. Pemusik ya? Yang main drum atau apa ini tadi? Oh, nggak cocok main tamborin. Cocoknya main kontrabas. Badannya gede. Terima kasih, nama saya Dennis dari GKI Exodus. Dan saya mau tanya, ada beberapa gereja yang katanya drum tidak boleh dipakai. Ya. Itu bagaimana tanggapannya? Bukan berapa gereja, banyak. Ya, jadi gini. Terima kasih untuk pertanyaannya. Satu, alat musik itu sebetulnya netral, ya, secara. Jadi gini, saya kadang-kadang berpikir ya, orang yang mengatakan drum itu alat musik setan, menurut saya ini lebih mirip dengan filosofi Timur daripada filosofi Kristen ya. Karena dalam filosofi Timur, benda mati itu, ya misalkan yin yang ya, benda mati itu ada negatif dan positif. Cabai itu panas, jeruk itu dingin, kelapa itu dingin, durian itu panas, api ya benar-benar panas. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan, wah drum itu alat musik setan ya, menurut saya dia lebih mirip dengan filosofi Timur ketimbang Christian worldview. Kalau Christian worldview itu ya enggak, benda mati itu pada dirinya sendiri tidak ada kandungan itu ya, kayak jimat itu nggak ada ya. Yang membuat itu menjadi itu adalah penggunaannya ya. Seringkali kita menolak gaya atau instrumen tertentu itu karena asosiasi sebetulnya, asosiasi yang bersifat psikologis awalnya ya. Jadi misal ini sebenarnya terjadi di gereja berabad-abad, tapi sayangnya kita nggak pernah belajar dari sejarah ya, selalu melakukan kesalahan yang sama. Saudara tahu nggak, awal abad 20 gereja tuh ribut karena masalah sebuah alat musik. Tahu apa alat musiknya? Piano. Saya ada dokumennya, catatan-catatannya. Ribut besar pendeta-pendeta zaman itu. Wah, saling ngomel di mimbar, saling cercak. Ini alat musik bar, tempat orang bermabuk-mabuk, main wanita, berjudi. Kenapa mesti masuk gereja? Alat musik surgawi adalah orgel. 100 tahun kemudian GKI kalau nggak ada piano bukan GKI, betul nggak ya? Asosiasi ya, asosiasi. Gereja abad awal, abad 1, abad 2, tidak memperkenankan alat musik sama sekali. Jadi gereja purba itu vokal aja, nggak ada alat musik. Kenapa? Karena mereka menganggap alat musik itu pagan. Alat musik itu udah lebih dahulu digunakan di kuil-kuil berhala, seruling dan sebagainya. Itu sebabnya gereja menolak itu, karena asosiasi. Tapi lihat, beberapa tahun kemudian asosiasi itu hilang, akhirnya kita boleh menggunakan, nggak masalah. Saya lebih menghargai kalau ada orang yang jujur mengatakan begini, Pak Jimmy, saya agak kurang serak dengan band, dengan drum. Bukan apa-apa Pak Jimmy, karena jujur, kok saya jadi teringat dengan kehidupan saya waktu belum bertobat, waktu saya sering ke diskotik dan sebagainya ya. Saya lebih menghargai orang yang punya alasan begitu, ketimbang yang menteologiskan sesuatu yang sebenarnya awalnya adalah psikologis. Ngerti yang saya maksudnya?
Asosiasi itu kuat tuh. Kita hidup dengan prinsip asosiasi. Ya. Melihat orang tato asosiasinya preman, padahal belum tentu. Bisa aja orang tato hatinya Hello Kitty. Generalisasi, stigma. Band pasti alat musik jahat. Coba aja lihat 100 tahun dari sekarang. Ya nggak bisa ya, mungkin itu udah mati kali. Tapi intinya adalah kita mesti belajar dari sejarah seperti itu. Ya. Oke, terima kasih untuk atensi saudara. Terima kasih Pak Jimmy yang setia menjawab. Saya sendiri tidak tahu cara selanjutnya apa ya. Apanya? Pengumuman. Oke, saya kembalikan kepada Pak Denny.